Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Darmawan, SSN MSN. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Semiotika Visual. Saya mengajar mata kuliah Semiotika Visual pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Semiotika Visual ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus DK 21010. Adapun deskripsi mata kuliah Semiotika Visual, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan porsi besar terhadap pembahasan seputar lambang, tanda, simbol, ikonisitas, mitos, dan berupaya mengupas seputar riset berdasarkan pemahaman bersama, baik dari aspek teoritis dalam literatur yang sudah kita ketahui maupun secara metodologi dan konseptual. Kajian semiotika di dalam mata kuliah ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa di KAV dalam melakukan proses analisis maupun penciptaan karya desain komunikasi visual. Perkuliahan semiotika visual diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Nusa Putra, yaitu Edlink, Siakad, dan Sumo. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengerjakan kuis, serta melihat video pembelajaran serta mengunggah tugas secara online. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah yang sifatnya interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap materi dan kemudian juga secara konsep semiotika visual, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa di dalam proses memecahkan masalah pada studi kasus nyata, project based learning di mana mahasiswa kita coba untuk melakukan analisis atau kajian mendalam pada studi kasus dan juga pada aspek perancangan karya desain komunikasi visual dengan pendekatan semiotika visual. Capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam penyelesaian permasalahan iptek, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat melalui solusi gagasan saintifik yang tertulis dalam karya ilmiah. CPL 5, mampu menguasai prinsip-prinsip dasar seni rupa dan desain, sejarah seni visual Indonesia dan dunia, serta mengetahui teori media dan komunikasi yang relevan dalam konteks desain komunikasi visual. CPL 11 mampu menyusun strategi komunikasi visual, memanfaatkan hasil riset terkait desain komunikasi visual secara kritis, berkolaborasi, serta mempresentasikan karya desain komunikasi visual sebagai dasar pemecahan masalah secara kreatif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar terkait semiotika visual. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami teori-teori, konsep, dan metodologi semiotika visual dari beberapa tokoh yang mengembangkan keilmuan semiotika visual. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap studi kasus yang berkaitan dengan fenomena visual ataupun konten media dengan menggunakan konsep ataupun metodologi semiotika visual. CPMK 4, mahasiswa mampu mempersiapkan serta mempresentasikan konsep ataupun metodologi semiotika visual ke dalam perancangan karya desain komunikasi visual. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah semiotika visual ini meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh pada e-learning Universitas Nusa Putra, 2. PowerPoint dan studi kasus, 3. lecture note, 4. artikel ilmiah, dan 5. video pembelajaran. Materi pembelajaran meliputi 1. kontrak perkuliahan serta pengenalan mata kuliah semiotika visual, 2. materi pengantar semiotika visual, 3. materi sejarah semiotika, 4. materi semiotika linguistik dan strukturalis dari Ferdinand de Saussure, 5. materi semiotika budaya Roland Barthes, 6. materi semiotika logika Charles Sanders Peirce bagian pertama, pengenalan model triadik dan 3 fenomena tanda, 7. materi semiotika logika Charles Sanders Peirce bagian kedua, ikon, indeks, simbol, metafor, dan ditambahkan dengan review dan diskusi buku semiotika. Untuk sesi 8-nya itu ujian tengah semester, sesi 9 materi semiotika tipografi, sesi 10 materi semiotika iklan bagian pertama, sesi 11 materi semiotika iklan bagian kedua, 12 materi semiotika sosial multimodalitas bagian pertama,
13. Materi semiotika multimodalitas bagian kedua. 14. Materi semiotika sosial multimodalitas bagian ketiga. Bagian ke-15 materi persiapan proyek UAS dan kaji studi kegiatan. Dan terakhir bagian 16 adalah ujian akhir semester. Penilaian pada mata kuliah semiotika visual mencakup 5 komponen utama. 1. Kehadiran dengan bobot 10%. 2. Tugas setiap sesi yang terdiri dari case-based learning sebanyak 20% dan project-based learning sebanyak 25%. Yang ketiga, kuis setiap sesi sebanyak 5%. Yang keempat, UTS sebanyak 20%. Dan yang kelima, UAS dengan bobot 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang berkaitan dengan semiotika visual. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali akan bisa didapatkan kembali oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, sekaligus menciptakan lulusan yang mampu berpikir kritis serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah semiotika hari ini. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, di hari ini kita akan berusaha masuk ke dalam materi pengantar semiotika di sesi 2, oke? Sebelumnya kalau saya lihat di sini ada yang memang teman-teman angkatan 2024 ya. Tapi sebagian ada yang mengulang juga mata kuliah saya? Betul. Mengulang. Senior berarti ya kamu ya? Oke, untuk yang senior mungkin nanti akan kalian bisa mengikuti saja gitu kan ya, materinya kurang lebih. Nanti akan ada beberapa update materi yang mungkin nanti kalau kalian ada pertanyaan dan sebagainya, kalian bisa menyampaikan. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ini saya mengulas dulu course description ataupun deskripsi dari mata kuliah yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa materi mata kuliah semiotika visual ini akan lebih banyak berbicara, dia akan memberikan porsi yang cukup besar pada pembahasan terkait simbol, ikon, indeks, mitos, dan sebagainya. Oke, jadi nanti kalian akan bisa menggunakan mata kuliah semiotika visual ini juga sebagai bahan atau materi kalian di dalam proses pengkajian ataupun penciptaan karya gitu, untuk outputnya di dalam desain. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, teman-teman sudah ada yang pernah membaca, pernah mengetahui tidak terkait semiotika visual? Apa sih itu? Coba Irfan. Iya Pak. Menurut kamu gimana semiotika? Semiotika mungkin mengenai ilmu yang mempelajari tentang tanda, tentang indeks, simbol, dan icon gitu Pak. Jadi itu yang kamu pahami ya? Iya. Semiotika visual ini merupakan satu materi mata kuliah yang cukup penting sebetulnya. Memiliki posisi yang cukup penting di dalam desain komunikasi visual. Oke, saya akan memulainya tidak langsung kepada definisi apa itu semiotika visual. Tapi saya akan memulainya dari bermain-main dengan kalian dengan analogi, dengan tanda, dengan metafora. Apa ini? Sekali lagi saya tanya, apa ini? Yakin? Yakin. Tidak mau dikoreksi? Sekali lagi ya. Ini apa? Bunga mawar. Oke, bunga mawar. Oke. Ini adalah gambar bunga mawar. Oke, karena apa? Karena berwujud gambar bunga mawar. Tidak bisa kita sentuh secara teksturnya seperti halnya bunga mawar. Makanya disebutnya adalah ketika kita menunjukkan gambar ini, maka kita akan menunjuknya sebagai gambar bunga mawar. Itu yang dinamakan dengan representasi gitu. Sebelum masuk ke gambar berikutnya, saya ingin tahu dulu, mawar ini karakternya seperti apa yang bisa kita lihat? Dari gambar bunga mawar ini kita bisa memahami karakter bunga mawar ini seperti apa? Warnanya? Oke, daunnya hijau, terus memiliki
Duri. Oke. Mawar itu indah atau tidak? Cantik? Cantik. Oke. Kalau saya masuk ke gambar berikutnya. Oke. Gambar apa lagi? Gambar masih bunga mawar kan? Oke. Tadi kalian memahami bunga mawar sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Oke. Ketika bunga mawar itu kita letakkan di atas sebuah kain dengan ilustrasi fotografi seperti ini gitu kan ya, dengan bantuan lighting dan sebagainya. Menurut kamu Albina, makna mawar di sini seperti apa? Oke, mungkin untuk mawarnya itu sendiri bisa aku gambarkan ya sebagai rasa cinta, mungkin ya, rasa kasih sayang. Dan juga mungkin untuk si kainnya tersebut dari bahannya yang satin dan juga biasanya digunakan sebagai dress wanita gitu ya. Jadi untuk keseluruhannya bisa kita gambarkan sebagai hal yang intim gitu, Pak. Hal yang intim. Betul. Oke, jadi dari satu bunga mawar itu, ketika kita tempatkan di dalam objek yang lain, maka kita akan mendapatkan makna atau perluasan makna. Kita akan mendapatkan makna yang lain di situ. Dari awalnya hanya sebuah bunga mawar sebagai tanda cinta, ketika diletakkan di dalam objek yang lain, maknanya akan bergeser ataupun berubah. Bisa saja ini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya intim, erotik, dan sebagainya. Oke, ada gambar apa ini? Kloset atau toilet? Apa yang membedakan? Oke. Sistem yang satu jongkok, yang satu duduk. Oke. Biasanya toilet jongkok itu dipergunakan di mana sih? Ada yang sebut di Asia, ada yang sebut di restoran. Kemudian kalau toilet duduk? Oke. Selain objek yang kalian lihat di sini, ketika saya mengkomparasi antara toilet duduk dan toilet jongkok, ada pesan nggak di sini? Kemewahan. Kamu tadi? Perbedaan budaya. Jadi ketika kita melihat sebuah desain gitu kan ya, sebuah desain dalam konteks tanda gitu kan ya, melihat objek ini sebagai sebuah tanda, maka kita akan melihat pesan di situ. Apalagi ketika dua objek itu disandingkan. Yang pertama duduk, yang satu jongkok gitu. Yang tadi ada yang bilang ya jongkok itu identik dengan masyarakat Asia, kelas menengah ke bawah dan sebagainya. Sementara toilet duduk itu juga diidentifikasi sebagai oke. Itu tadi. Jadi ini akan mengarah kepada pemahaman kita terkait tanda. Oke, apa ini? Siluet apa? Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Yakin, ini siluet nih, hati-hati nih. Hati-hati. Yang mana? Ini laki? Yang sebelah sana? Oke, dari mana kalian dapat menyimpulkan bahwa ini laki-laki dan itu perempuan? Postur, gestur, oke. Datangnya pengetahuan terkait postur dan gestur, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, itu dari mana? Pengaruhi lingkungan. Lingkungan. Ada kegiatan seperti bela diri yang identik diikuti sama pria. Ya. Dan menari mungkin lebih identik sama perempuan. Oke, walaupun di hari ini banyak perempuan yang mengambil olahraga bela diri laki-laki, oke? Dan banyak juga laki-laki kamu maksudnya. Oke. Karena ini siluet, kita nggak ngelihat secara realnya. Tapi ada bagian-bagian yang tadi gitu. Ada pemahaman-pemahaman bahwa bentuk-bentuk tertentu tadi kayak bela diri itu kan identik dengan sesuatu yang maskulin, keras dan sebagainya. Dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini gambar laki-laki, yang sana perempuan. Karena perempuan diidentifikasi sebagai sesuatu yang memiliki keanggunan gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Masih? Apa ini? Gambar apa? Sign. Oke. Dari mana kalian bisa mengidentifikasi lagi ini perempuan dan laki-laki? Berbeda dengan yang tadi gitu kan ya. Ini nggak kelihatan mana yang strong, mana yang ini. Dari dress. Oke, berarti dress itu adalah bagian dari culture juga kan ya. Bagian dari budaya di situ. Oke, jadinya kalian bisa memahami bahwa karena ada beberapa konsep yang merepresentasikan itu perempuan, maka kalian bisa memilah bahwa yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Oke. Apa ini? Gambar apa?
Masih berbicara tentang gender. Dari mana kalian bisa melihat bahwa ini gender? Kesepakatan internasional. Coba saya lihat kesepakatannya di mana. Kesepakatan internasional itu. Oke, dari mana? Ini kan nggak ada gambar laki-lakinya, nggak ada gambar perempuannya. Tapi dari mana kalian bisa mendefinisikan bahwa ini laki-laki dan perempuan? Simbol laki-laki dan perempuan. Karena sudah dipergunakan di berbagai media. Oke, karena sudah banyak. Berarti sepaham kalian semua ya? Ada yang menolak nggak? Bukan Pak, ini Pak. Ini mah ya plus minus aja gitu kan. Dan sebagainya. Berarti paham semua bahwa ini ketika kalian menemukan ini dimanapun, ini adalah konsep simbol dari gender. Oke. Oke, ini akan saya arahkan ke sini nantinya. Oke. Oke, ada ikon, ada indeks, ada simbol. Ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di sesi ke-6, nanti mata kuliah semiotika dengan materi semiotika Charles Sanders Peirce yang berbicara tentang ikon, indeks, dan simbol di sini. Oke, yang tadi kalian lihat itu kita bisa menamakan itu adalah sebagai sebuah ikon. Apa sih? Icon itu apa? Oke. Indeks ada yang tahu? Tidak? Belum? Oke. Ini berhubungan dengan ikon itu adalah sesuatu, tanda, di mana hubungan antara penanda dan petandanya itu memiliki hubungan kemiripan. Mirip dengan laki-laki dan perempuan. Indeks itu adalah hubungan antara penanda dan petandanya itu karena kausalitas, hubungan sebab akibat gitu. Adanya laki-laki dan perempuan karena sebelumnya ada persetujuan bahwa ini adalah gambar laki-laki dan perempuan. Simbol tadi sudah menjadi satu konvensi. Jadi penanda, hubungan penanda dan petandanya itu sudah disepakati bersama. Jadi dimanapun disepakati laki-laki dan perempuan. Jadi poinnya apa itu komunikasi? Oke, penyampaian pesan. Good. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan, di mana di sana terdapat ada pengirim pesan dan juga ada penerima pesan yang disampaikan melalui media tertentu dan akan mendapatkan feedback tertentu di sananya. Oke. Oke, masuk ke berikutnya. Oke, ini kita akan bahas. Ini apa? Emoji. Hati. Emoji hati. Oke. Berarti manusia itu, kalau kita berbicara tentang komunikasi, itu tadi manusia berkomunikasi melalui secara verbal dan non verbal gitu kan ya. Emoticon tadi digunakan untuk juga berkomunikasi secara non verbal. Oke, kalau saya menjelaskan di sini berarti saya sedang berkomunikasi secara verbal. Oke. Ini cara berkomunikasi dalam semiotika itu ada sistem tanda, ada pesan dari tanda, makna dari tanda, konteks, dan audiens di situ ya. Jadi tanda ini adalah bagian dari proses komunikasi. Makanya mata kuliah ilmu semiotika itu pun adalah turunan dari salah satunya ilmu komunikasi bagian juga. Oke, jadi komunikasi itu bisa terjadi karena adanya kesepakatan kan ya, gitu. Ada tektok gitu. Saya ngobrol di sini, kita sedang berkomunikasi di sini, gitu kan. Ada kesepakatan, kesepemahaman dan sebagainya. Ketika kita melihat lampu traffic light juga seperti itu kan. Merah artinya hijau artinya jalan. Sepakat kan? Nggak ada yang tiba-tiba merah jalan kan? Nggak ada. Oke. Pun ini kan. Oke. Ketika melihat dispenser, kita akan melihat merah adalah berbeda lagi kan? Merah yang tadi di traffic light dengan merah di sini karena ada konvensi ataupun konteks yang berbeda gitu kan ya. Nah, kebayangkan kalau semisal ternyata di dalam kehidupan ini kita banyak miskomunikasi gitu kan. Seperti gambar itu kan. Ini angka berapa gitu kan. Karena yang satu berada di posisi yang lain melihatnya 9. Tapi di posisi yang lain akan melihat itu angka 6 gitu. Karena itulah pentingnya komunikasi adalah konteks gitu. Sedang berada di mana kita, di dalam konteks apa kita gitu kan. Termasuk ini melihatnya ini terisi penuh atau kosong gitu kan. Oke, jadi ini poin semiotik nih di sini. Semiotika itu adalah ilmu yang mengkaji seputar tanda. Di mana di dalam tanda itu terdapat penanda dan petanda. Jadi sign itu ada signifier dan signified di dalamnya gitu kan ya. Penanda dan petanda. Tanda adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan, mengisyaratkan sesuatu yang lain.
gitu. Jadi kalau tadi saya mau nunjukin mawar gitu kan ya, bunga mawar, saya harus pakai gambar bunga mawar. Kalau saya ingin menyampaikan ke kalian, saya mau ngomongin mawar nih, maka saya harus menunjukkan gambar bunga mawar gitu, supaya tidak miss kan. Kalau saya ngomong, saya punya konsep bunga mawar, tapi kalian lihat gambarnya kaktus kan, nggak connect kan. Nah, makanya itu yang disebut dengan representasi. Itu adalah semiotik. Itu kurang lebih ruang lingkup ilmu kajian yang akan kita beberapa sesi ke depan pelajari ya. Ada beberapa tokoh nanti yang akan kita pelajari terkait konsep dan sebagainya. Oke, definisi mungkin nanti juga kalian akan mendapatkan terkait definisi semiotika seperti apa. Cuman saya akan fokus dulu kepada beberapa hal penting di sini gitu kan ya. Bahwa tadi basic konsep dari semiotik itu adalah studi tentang culture, metafor gitu kan. Jadi nanti akan bersinggungan dengan studi budaya, studi metafora dan sebagainya, studi bahasa juga di situ. Akan berbicara tentang simbol, kode dan makna di situ. Oke, seperti ini. Ini adalah masuknya ke sign yang berhubungan dengan simbol. Tandanya berarti. Oke, ini masuk ke kode. Kode itu adalah di dalamnya terdapat banyak tanda yang dikumpulkan menjadi satu. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan makna. Langit gelap, rintik-rintik, maknanya akan hujan dan sebagainya. Oke, jadi salah satu fungsi semiotika dapat dikatakan sebagai ilmu untuk memahami konteks yang berlaku dalam masyarakat tempat kita berkomunikasi nantinya. Jadi kita tidak mungkin akan lepas dari tanda. Semuanya berbicara tentang tanda. Pakai baju ini tanda, gitu kan ya. Pakai kacamata itu tanda. Pakai kalian berada di ruangan ini dengan layar ini, inilah tanda. Laptop adalah tanda. Jadi hampir sebagian besar dalam kehidupan kita ini berbicara tentang tanda. Oke, sebelum ke sini saya akan tadi berbicara tentang hubungan antara semiotika dan desain. Nah, semiotika jika dilihat dari perspektif desain grafis adalah ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pemahaman tanda, simbol, gestur, dan penerapannya. Makna semiotik berkaitan dengan aspek budaya, adat, kebiasaan di dalam masyarakat. Apalagi di dalam masyarakat urban seperti hari ini gitu kan ya, sangat kalau kita dilihat di media sosial, dimanapun kita akan melihat banyak konten-konten. Itu semuanya berbicara tentang tanda. Mereka yang flexing gitu kan ya, mereka yang terlihat mental health dan sebagainya, itu mereka sedang semuanya menyampaikan pesan gitu, tanda. Seperti halnya ini gitu kan ya. Oke, di dalam konteks desain, ketika kita bermain pada wilayah bentuk gitu kan ya, komposisi dan sebagainya, maka kita akan merujuk pada pesan-pesan tertentu gitu kan. Akan ada makna-makna tertentu yang bisa kita tangkap. Oke, kira-kira di yang pertama ini apa? Oke, yang kedua? Oke, padahal hanya komposisi ya, permainan bentuk-bentuk geometrik yang disusun sedemikian rupa gitu kan ya. Tapi kita bisa memberikan makna bahwa ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian yang ketiga, untuk disabilitas ya. Nah, ketika dirubah lagi komposisinya, maka maknanya akan berubah lagi gitu kan. Yang terakhir, Oke, jadi salah satu cabang dari semiotika adalah semantika gitu kan ya, dari bahasa Yunani semanien, artinya berniat dan meneliti gitu kan. Jadi dalam konteks DKV itu semiotik ini digunakan untuk kita research, menggali makna gitu kan, menggali pesan yang ada di dalam suatu objek visual di situnya. Oke, ini ada tadi di dalam semantika juga konteksnya ke dalam simbol, tanda, asosiasi, analogi, metafora gitu kan. Nanti akan lingkupnya di situ gitu ya. Saya yakinlah kalian yang sudah berpraktek ilustrasi dan sebagainya pasti sudah menggunakan ini. Cuman mungkin paham atau tidak di dalam pesannya itu belum tentu kan ya, gitu kan. Dan apresiator yang melihatnya pun belum tentu paham juga, gitu. Tergantung konteksnya di situ. Oke, seperti halnya ini kita berbicara tentang asosiasi atau metafor juga gitu kan ya, bahwa untuk berbicara tentang kerakusan maka kita akan meminjam babi sebagai sebuah representasi kerakusan gitu kan ya di situ. Oke, kalau kita lihat gambar yang sebelah sana gitu kan ya, es krim itu enak. Oke, tapi kalau kita kebanyakan, kita lama-lama akan mengalami obesitas dan sebagainya gitu kan ya. Ini apa kira-kira pesan di sini? Makanan organik.
Makanan organik dari lebah. Oke, serangga itu dia penghasil? Ah, oke, bisa jadi roti ini juga menggunakan material madu yang manisnya itu langsung diambil dari lebahnya. Oke, oke itu. Oke, ya ini kalian udah paham lah ya, gitu kan hubungannya apa gitu kan? Oke, cukup paham gitu. Apa hubungannya ini? Yang sebelah sini? Bagus berarti ya si sayuran ini bagus karena dia memelihara suatu bentuk organ tubuh di situnya. Oh, udah tentu ya berbahaya bagi kesehatan, maka secara visual kalian bisa memperlihatkan seperti grafik detak jantung gitu kan di situnya. Oke. Pun ini. Jadi dalam banyak karya desain, karya-karya visual itu pasti punya meaning, punya pesan di dalamnya semuanya gitu kan ya. Pilihan-pilihannya. Oke, ini contoh saja. Jadi itu tadi bahwa tanda itu terdiri dari penanda dan petanda. Jadi ada fisiknya, ada yang sifatnya konkret, ada yang sifatnya abstrak. Itu ada konsep, ada nilai dan sebagainya, itu yang petandanya. Oke, di situ bisa dipahami. Mengapa kita belajar semiotika? Pertama, karena kehidupan intelektual dan sosial manusia itu didasarkan pada penciptaan, penggunaan dan pertukaran tanda gitu. Manusia itu ditandai oleh campuran berbagai jenis tanda. Jadi sebagai pengantar hari ini itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa ke depan nanti beberapa sesi ke depan kalian akan mempelajari terkait konsep-konsep dan metode-metode semiotika dari beberapa tokoh. Jadi tokohnya nggak cuma satu, ada beberapa tokoh dari zaman semiotika linguistik sampai nanti era postmodern gitu kan ya. Di situ ada semuanya, ada tokohnya, ada metodologinya. Jadi fungsinya apa Pak di dalam konteks DKV? Ya nanti kalian akan berbicara bahwa ketika kalian menyampaikan suatu pesan ya supaya pesannya tidak dangkal, supaya pesannya mudah dipahami oleh orang lain, walaupun dalam bentuk sesuatu yang sangat rumit, dalam bentuk metaforik, dalam bentuk analogik, tapi orang bisa tetap paham konteksnya apa. Itu kan fungsi mempelajari teori semiotika visual ke arahnya. Teknis oke, kalian harus jago, tapi kan dasar teori konseptual pun kalian harus bisa memahami. Itu saja. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ada? Karena hari sudah hujan tandanya? Oke. Oke. Itu kan karena hari sudah hujan tandanya untuk pulang. Itu cara kamu memaknai mungkin ya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.